Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5B Bioinformatika ingin mempresentasikan tentang website KIGG. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota kami dulu. Di sini ada saya sendiri, itu Hafiza ini. Selanjutnya ada Amanda Fiza, ada Rahmi Karina Putri, ada Mutaria Sando, ada Setia Nandariana, dan juga ada Rejek. Mungkin mulai saja ya, kita di sini akan langsung saja menggunakan website KIGG ini, yaitu menggunakan salah satu contoh dari metabolism. Mungkin di sini kita ambil contoh, yaitu adalah galactosa metabolism. Kita scroll ke bawah dulu ya. Nah, di sini kita dapat menemukan dari galactosa metabolism. Kita klik. Nah, di sini kita banyak dapat mengetahui banyak informasi. Ada di sini kita bisa melihat komponen apa saja yang berperan di network. Yaitu di sini dijelaskan ada dua komponen, yaitu ada galactosa degradation, ada galactosa degradation juga. Soalnya di sini juga ada berapa banyak modul serta namanya. Di sini ada dua modul. Nah, ada karbohidrat metabolism, ada water karbohidrat metabolism, dan juga di sini jelaskan juga ada sub modul dari pathway-nya, ada 8. Mungkin bisa teman lihat saja ya di sini. Selanjutnya masuk ke enzim yang berperan pada galactosa metabolism ini ada 4 enzim. Nah, yang bergaris ungu ini kita dapat melihat di sini ada 5133, 2716, 27712. Yang garis ungu ini ya teman-teman. Mungkin untuk penjelasan selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya Syando. Pada Syando, silakan. Terima kasih pada Pija. Baiklah, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai enzim-enzim yang akan digunakan dalam network ini. Yang pertama itu ada enzim yang berkodekan 5133. Silakan kita tekan 5133-nya, klik. Untuk penjelasan enzimnya ada pada bagian bawah. Itu nanti akan terdapat nama enzim seperti namanya, yaitu aldo 1 epinase. Nanti untuk penjelasan yang pada bagian atas ini nanti akan dilanjutkan. Yang pertama itu kita jelasin dulu referensinya. Yang terdapat 7 referensi yang menjelaskan mengenai enzim ini. Yang selanjutnya ada di paling bawah, dia tuh ada menjelaskan beritanya, yaitu beritanya ada 5, yaitu pertama ada isomerase reaction, acting and carbonate derivatives itu, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita jelaskan pada bagian atas mengenai enzim tersebut. Pada bagian atas terdapat gen, menjelaskan tentang gen, yaitu gen HSA, PTR, PPS, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada pada bagian reaction, yaitu pada bagian atas, yaitu alpha deglucose menjadi beta deglucose. Selanjutnya itu ada substratnya. Substrat apa yang berkaitan dengan enzim tersebut, yaitu yang pertama alpha deglucose dan produknya yaitu beta deglucose. Selanjutnya untuk enzim selanjutnya akan dijelaskan, yaitu kembali lagi ke bagian awal. Lalu kita tekan pada bagian 2716. Enzim yang kedua ini berkodekan 2716 yang memiliki nama galactokinase. Untuk penjelasan di bagian ini akan nanti dijelaskan. Yang kita jelaskan pertama tuh ada 6 referensi yang berkaitan dengan enzim tersebut, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan juga pada bagian bawah di reaction akan terdapat bagian dari berite. Yang pertama itu transferase reaction, transferring phosphate containing group, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya kita jelaskan pada bagian atas. Nanti akan dijelaskan mengenai gen, yaitu HSA, PTR, PPS, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada reaksinya, reaksi kayak mana. Yang pertama itu ATP ditambah dengan alpha degalaktose menjadi ADP tambah alpha degalaktose 1 fosfat. Selanjutnya akan kita jelaskan juga apa substratnya. Yang pertama substratnya adalah ATP. Yang kedua substratnya ada alpha degalaktose. Yang selanjutnya ada produknya, yaitu ADP dan alpha degalaktose 1 fosfat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan tentang kompon yang kita kembali ke halaman tadi. Nanti komponnya yang berwarna, yang ada pada jalur yang warna ungu, tapi yang pada bulatan-bulatannya. Itu kan dapat kita lihat bulatan-bulatnya itu berjumlah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah dari komponnya ada 5 yang akan dijelaskan lebih lanjutnya oleh Manda.
Baik, sebelumnya terima kasih pada Hasendro. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompon eh, atau chemical compoundnya yang mana kita akan ngambil. Yang pertama itu kita akan mengambil alfa digalaktose dengan cara mengklik bulatan-bulatan berwarna ungu tadi, yang mana kompon ini terdiri dengan nama alfa digalaktose dengan formulanya C6H12O6 dengan eksemesnya 180,0634 dengan beratnya tuh ada 180,16 serta strukturnya yang bisa kita lihat pada gambar dan bisa kita download juga. Lalu ada reactionnya, lalu ada pathway apa yang terhubung, yaitu ada galactosa metabolisme, amino sugar and nucleotide sugar metabolisme, metabolic pathway, biosintesis. Nah, terus ada modulnya juga, nucleotide sugar biosintesis, galaktose, dan yang lain-lain. Terus ada dua enzim di sini yang terlibat, yaitu bisa kita klik salah satu enzimnya dan bisa kita lihat juga, yaitu berperan di mana ada transferase, kelasnya transferring, phosphorus, yaitu enzim galactokinase yang berperan. Lalu bisa kita kembali lagi dan bisa kita lihat juga order DBS-nya, Bright-nya, dan sebagainya yang sangat lengkap tentang chemical compound-nya. Lalu selanjutnya chemical compound yang kedua kita akan menjelaskan tentang alpha digalaktosa 1 fosfat dengan formulanya C6H13O9P dengan ekstramesnya 260,0297, mol weight-nya 260,114 dengan strukturnya bisa kita lihat pada gambar dan ada beberapa reaction 1 2 3 4 5 6 7 8. Terus ada beberapa pathway yang terlibat dengan chemical compound ini, ada galactose metabolisme, amino sugar, metabolic pathway. Terus ada modulnya juga ada nukleotida sugar bisintesis, galaktosa. Terus ada beberapa, ada sekitar 8 enzim yang terlibat dengan chemical compound di sini. Yang bisa kita klik salah satunya. Contohnya di sini pada enzim 1,3 beta galaktosi and asetil hemosamin yang bisa kita lihat. Terus ada kelasnya juga dari enzimnya. Mengenai enzim yang di sini ada reference author juga. Nah, selanjutnya saya berikan kepada rekan saya, yaitu Setia Nanda. Pada Setia Nanda, dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada Amanda. Selanjutnya, saya akan menyampaikan untuk kesimpulan pathway dari network tersebut bahwa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi dapat disimpulkan bahwa KEGG atau Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes merupakan jalur metabolisme galaktosa yang melibatkan beberapa enzim utama yang berperan dalam konversi galaktosa menjadi glukosa 6-fosfat yang kemudian masuk ke jalur glikolisis. Nah, selanjutnya kita ke halaman utama pathway. Lalu klik bagian hepatitis B. Nah, untuk gen yang berperan dalam DC ada beberapa di antaranya itu ada MHBS, LHBS, SHBS, terus ada HSPG, NTCP, terus ada TGP delta, terus ada TGF BRI. Terus ada SMAD 3, NJNK, dan seterusnya. Nah, selanjutnya pada pathway ini tidak tersedia onkogene dan tumor supresor karena gen onkogene ini merupakan gen yang bermutasi dan dapat menyebabkan kanker. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Rahmi Karnilia Putri. Terima kasih kepada Nanda. Saya akan melanjutkan materi kami selanjutnya. Sedikit penambahan dari Nanda, karena gen ini berkaitan dan yang kami tampilkan tidak ada berkaitan dengan kanker, maka tidak tidak tertampilkan gen onkogen dan tumor supresornya. Baik, saya akan melanjutkan dengan kita akan memilih dua gen. Gen yang pertama adalah SMAD3 dan akan tertampilkan informasi tentang SMAD3. Terlihat itu ada Refsec SMAD Family Member 3 dengan kode K236 Mothers Again Decapentaplegic nomor 3. Organismenya adalah Homo sapiens human. Akan terlihat pathway dari gen tersebut. Dan kita scroll ke bawah akan ada network element disease dengan kode H00800 Lois Dietz syndrome dan akan tertampilkan bright dari gen tersebut. Kita scroll lagi ke bawah. Akan tertampil strukturnya kepada PDB dengan positionnya adalah 5, 15, 6, 7, 0, 6, 5, 02, 6, 7, 1, 9, 5, 1, 6, 9.
Dan jika kita scroll ke bawah lagi akan nampak bentuk basa nukleotida dan bentuk asam aminonya dengan 425AA dan basa nukleotidanya 1278 MT. Selesai penjelasan tentang asam 3, kita akan lanjut ke yang kedua. Kita akan memilih JNK. Akan tertampil informasi terkait gen JNK tersebut dengan name KO receptnya mitogen activated protein kinase 8 dengan kode K0440 mitogen activated protein, dan di bawah akan kita lihat pathway dari gen tersebut. Kita scroll lagi ke bawah. Akan terlihat network elemennya. Ada drug targetnya, yaitu ada tenzisertib dengan kode D10168 dan akan tertampil bright dari gen tersebut. Kita scroll lagi ke bawah. Akan terlihat strukturnya pada PDB serta positionnya dan bentuk dari basa nukleotida dan bentuk asam aminonya. Dengan asam aminonya 427AA dan basa nukleotidanya 1284 NT. Sekian materi dari saya, akan saya lanjutkan kepada rekan saya. Terima kasih pada Rahmi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang drug development. Tekan pada drug development. Yang pertama tuh kita akan menekan bagian antiviral agent. Lalu kita cari ribavirin pada bagian bawah sebelah kanan, pada bagian bawah sebelah kanan. Nah, itu ada ribavirin. Tekan ribavirin. Nanti ada itu namanya, ada produknya, formulanya yaitu C6H12N4DO5. Ada ekstrakmasnya yaitu 244100808, yaitu ada moles weight-nya, ada strukturnya, bagaimana strukturnya, kelasnya antiviral, dan bagian bawahnya ada target pathway-nya, efisiensi pada disease-nya apa aja. Itu ada berita-nya juga, dan lain sebagainya. Ini ada struktur, efisiensi, dan lain sebagainya. Efisiensinya itu antiviral kronik hepatitis C. Berarti dia tuh dapat berefek pada hepatitis C. Target pathway-nya itu HCV/NS polimerase, itu viral struktur, viral replikasi, dan hepatitis C. Berarti dia tuh sangat berkaitan sama replikasi pada penyakit hepatitis C. Kelasnya juga antiviral, baru arabiflunosil tipe antiviral, anti HCV agen, HCV NS58 polimerase inhibitor. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan informasi yang kami berikan dapat bermanfaat kepada rekan-rekan semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.